Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Dalam benak Tan Yun, pedang ilahi Hong Meng 30.000 kaki tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seberkas cahaya merah dan masuk ke dalam alis Tan Yun. Adapun tulisan yang tertulis di pedang ilahi Hong Meng, yaitu Sekte Abadi Penyusup Akan Mati, telah dihapus oleh Tan Yun. Tan Yun tahu betul bahwa Huowu terluka parah ketika Tan Yun meninggal dan memasuki siklus reinkarnasi. Jika Huowu ingin mendapatkan kembali kekuatannya, Huowu perlu waktu bertahun-tahun dalam pemulihan. Waktu berlalu 16 hari kemudian, kompetisi senjata telah berakhir 12 hari yang lalu. Pada saat ini, kompetisi jimat sedang berlangsung selama 12 hari. Tan Yun terbang di atas lapangan keberuntungan abadi, dan Tai Xuanzong, Tan Xingning, Shen Subing, Zhong Wuxiao, dan Gong Sun Roxy di platform tinggi merasa lega. Zhong Wuxiao tiba-tiba melesat dalam pelukan Tan Yun, memeluk Tan Yun dengan erat dan bertanya, "Kamu dari mana saja dalam 32 hari ini? Aku sangat khawatir. Gadis bodoh, jangan menangis. Bukankah aku sudah kembali dengan selamat?" Tan Yun dengan lembut menyeka air mata Zhong Wuxiao, lalu membungkuk dan berbisik, "Aku punya harta karun. Aku akan memberitahumu ketika kita meninggalkan Sekte Abadi." Ya, Zhong Wuxiao mengangguk dan menatap Tan Yun dengan sedih. "Di masa depan, jika kamu memiliki urusan dan ingin pergi, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu. Jika tidak, aku akan benar-benar khawatir." "Aku akan menuruti perintah nona kecil," kata Tan Yun sambil tersenyum. "Kamu suka menggoda, aku akan marah," kata Zhong Wuxiao malu-malu. Suara wanita dengan batuk ringan terdengar di telinga. Tan Yun melepaskan Zhong Wuxiao dan melihat Shen Subing muncul di sampingnya. Murid memberi hormat pada kepala divisi. "Katakan kamu kemana saja?" Shen Subing berkata dengan tidak senang. "Kepala Tang, Xiao dan aku telah mencarimu selama sebulan penuh, tetapi kita tidak menemukanmu. Setelah itu kita kembali ke sini 2 hari yang lalu." Tan Yun tampak ketakutan dan berkata, "Kepala, wilayah Sekte Abadi terlalu besar. Murid ini pergi ke arah yang salah dan akhirnya bisa kembali setelah 32 hari." "Subing, jangan salahkan Tan Yun. Pada saat ini, suara dan Tai Xuanzong datang dari platform tinggi. Kamu tidak bisa masuk lagi setelah meninggalkan formasi suci. Jadi kamu dan Tan Yun harus menunggu di luar." Bawahan dan murid mematuhi perintah. Shen Subing dan Tan Yun berkata serempak. "Xiao, bagaimana hasil akhir kompetisi senjata?" Tan Yun bertanya sambil memegang tangan lembut Zhong Wuxiao. Zhong Wuxiao menghela napas. "Murid Istana Jiwa Ilahi mendapatkan 7.890 poin di peringkat pertama. Karena kamu membunuh Toba Sang Tian, Sekte Abadi kehilangan master hebat tingkat tinggi dan akhirnya mendapatkan 6.900 poin. Huang Fu Shenjong hanya mendapatkan 4.120 poin. Setengah dari poin keseluruhan didapat oleh senior Gong Sun." Kepala sekte berkata, "Ketika kembali ke sekte, senior Gong Sun akan diberi hadiah. Jika bukan karena dia, divisi senjata mungkin tidak akan pernah mendapatkan poin lebih dari 2.500. Mendengarkan hal ini, Tan Yun mengangguk. Hasil ini seperti yang Tan Yun tebak sebelumnya. "Ngomong-ngomong Xiao, bagaimana dengan kompetisi jimat?" Berbicara tentang kompetisi jimat, mata Zhong Wuxiao sedikit terkejut. "Tan Yun, meskipun hasil game ketiga kompetisi jimat belum keluar, aku memperkirakan skor total divisi jimat akan melebihi skor divisi senjata. Karena Huang Fu Tingfeng sebenarnya master jimat tingkat tinggi. Di game pertama, babak kedua dan ketiga, dia mengalahkan 2 lawan seperti senior Gong Sun. Tetapi kemampuan keseluruhan murid divisi jimat kita kalah jauh dibanding murid Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi. Tidak peduli seberapa hebat Huang Fu Tingfeng, dia tidak dapat mengubah nasib kekalahan divisi senjata." Mendengarkan itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Sebelumnya kepala sekte menyebut Huang Fu Tingfeng sebagai tuan muda, dan Huang Fu Tingfeng memanggil kepala sekte sebagai pamannya. Kemungkinan besar Huang Fu Tingfeng adalah keturunan leluhur. Bocah itu di usia muda sudah menjadi master jimat tingkat tinggi. Dia memiliki masa depan yang cerah." Tan Yun menghela napas dan Shen Subing berkata dengan ringan,
Kamu menebaknya dengan benar. Huang Fu Tingfeng memang keturunan leluhur, dan dia juga salah satu calon penguasa berikutnya. Dalam sekejap mata, 18 hari berlalu. Game ketiga kompetisi jimat berakhir. Meskipun Huang Fu Tingfeng menyempurnakan jimat harta karun tingkat tinggi, divisi jimat Huang Fu Shenzong tetap akan kalah. Pada akhir kompetisi jimat, Sekte Abadi mendapatkan 8.010 poin di peringkat pertama. Istana Jiwa Ilahi mendapatkan 7.990 poin peringkat kedua. Huang Fu Shenzong mendapatkan 4.790 poin di posisi terakhir. Dan Te Shuangshong sudah menebak divisi jimat sektenya pasti akan kalah. Tetapi Dan Te Shuangshong sangat memuji keponakannya, yaitu Huang Fu Tingfeng. Di platform tinggi, Dan Te Shuangshong memandang Huang Fu Tingfeng dan bergumam di dalam hatinya, Tan Yun dan Tingfeng sama-sama berbakat. Tan Yun memiliki guru yang sangat kuat. Dia berbakat dalam alkimia dan memiliki masa depan yang cerah. Tingfeng berasal dari keluarga terkenal dan merupakan keturunan dari leluhur. Siapa yang harus aku pilih untuk menikahi putriku? Ketika Dan Te Shuangshong bergumam, Tan Yun menarik Zhong Wuxiao dan berkata, "Xiao, ayo pergi ke platform tinggi dan menonton kompetisi formasi." Shen Subing berkata dengan dingin, "Apa yang akan kamu lihat? Kompetisi formasi tidak ada menariknya. Kompetisi formasi juga akan selesai dalam 20 hari. Tetap di sini dan jangan pergi kemana-mana." Setelah mendengarkan, Tan Yun terdiam. Tan Yun ingin menghabiskan lebih dari 2 tahun di platform tinggi, sehingga kera iblis dalam tas binatang roh akan segera bangun. Tapi mendengarkan suara Shen Subing yang tak terbantahkan, Tan Yun tidak bisa pergi kemana-mana. Dalam 20 hari berikutnya, Shen Subing berdiri tegak di bawah platform tinggi. Shen Subing sedang memikirkan gurunya yang akan menemaninya pulang dan mengobati penyakit ayahnya setelah kompetisi 3 sekte kuno selesai. Wajahnya yang menakjubkan menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Shen Subing juga mengingat saat malam turun salju. Setelah dia bernyanyi dan menari untuk gurunya, Shen Subing merasa bahwa dia merindukan gurunya. Dalam 20 hari, Tan Yun sering bersama Zhong Wuxiao dan menceritakan beberapa kisah yang menarik, membuat Zhong Wuxiao gemetar kegirangan. Namun Tan Yun tidak menyadari bahwa Nanggong Yukin yang berdiri diam di belakang Sugeyu menatap Tan Yun dan Zhong Wuxiao yang sedang berbicara dan tertawa. Nanggong Yukin menutup matanya dan bergumam, "Ada apa denganku? Kenapa aku merasa sangat kesal saat melihat Tan Yun bersama dengan wanita lain?" Tan Yun adalah musuh yang mempermalukan guru dan memfitnah reputasi Istana Jiwa Ilahi. Tetapi mengapa? Ketika aku melihatnya, hatiku terasa sakit. Aku benci diriku sendiri. Kenapa aku tidak ingin melihat musuhku dekat dengan wanita lain? Kenapa? Apa ini? Waktu berlalu, kompetisi formasi berakhir. Setelah menghitung skor akhir, Ruyan Wuji menjadi bersemangat dan suaranya bergema di lapangan keberuntungan abadi. Sekte Abadi dalam kompetisi formasi mendapatkan 8.000 poin peringkat pertama. Istana Jiwa Ilahi dalam kompetisi formasi mendapatkan 7.920 poin peringkat kedua. Huang Fu Shenzong dalam kompetisi formasi mendapatkan 3.590 poin peringkat ketiga. Pada saat ini, Ruyan Wuji menghela napas dan berkata, kepala sekte ini mengumumkan bahwa total poin kompetisi 4 keterampilan Istana Jiwa Ilahi mendapatkan 31.500 poin di peringkat pertama. Total poin kompetisi 4 keterampilan Sekte Abadi 30.370 poin peringkat kedua. Total poin kompetisi 4 keterampilan Huang Fu Shenzong 20.850 poin peringkat terakhir. Ruyan Wuji berkata lagi, dalam kompetisi 4 keterampilan, Sekte Abadi memenangkan kompetisi jimat dan formasi. Kompetisi senjata dimenangkan oleh Istana Jiwa Ilahi. Kompetisi alkimia dimenangkan oleh Huang Fu Shenzong. Mendengarkan hal itu, ratusan tetua Sekte Abadi dan bahkan lebih dari 2 juta murid merasa sedih. Sekte Abadi memenangkan 2 keterampilan yaitu jimat dan formasi. Tetapi pada akhirnya, Sekte Abadi berada di urutan kedua, selisih 1.130 poin dari Istana Jiwa Ilahi.
Pada saat ini, semua orang Sekte Abadi menatap Tan Yun dengan niat membunuh. Di mata semua orang, jika Toba Zhang Tian, seorang murid jenius dari divisi senjata Sekte Abadi, tidak dibunuh oleh Tan Yun, maka hasil kompetisi 4 keterampilan akan dimenangkan oleh Sekte Abadi. Menghadapi niat membunuh banyak orang, Tan Yun mencibir dalam hatinya. 1,5 bulan yang lalu, aku meminta kedua murid yang menjaga gerbang gunung untuk pergi selama 10 hari. Itu artinya total waktu pergi dan waktu kembali membutuhkan 20 hari. Dalam 20 hari, keduanya pasti akan menemukan bahwa pedang ilahi telah hilang. Seharusnya mereka sudah datang dan melapor kepada Ruyan Wuji. Sementara Tan Yun diam-diam berpikir, dan Tai Shuangshong menerima kenyataan bahwa kompetisi 4 keterampilan Sekte Suci Huang Fu Shenzong tetap menjadi yang terakhir. Namun Sekte Suci Huang Fu Shenzong memenangkan kompetisi alkimia, yang merupakan kebahagiaan terbesar bagi Dan Tai Shuangshong. Dalam kompetisi 4 keterampilan selama 80 hari, ada 3 murid yang membuat Dan Tai Shuangshong terkesan, yaitu Tan Yun, Gong Sun Roxi, dan Huang Fu Tingfeng. Khususnya Tan Yun yang paling mengesankan Dan Tai Shuangshong. Tan Yun seorang diri membalikan nasib divisi Pil dan menulis ulang malapetaka divisi Pil yang telah kalah selama ribuan tahun. Pada saat yang sama, Tan Yun juga menulis ulang sejarah, yaitu menyelesaikan tantangan Pil Suci tingkat atas yang selama 50.000 tahun tidak ada yang bisa. Dan Tai Shuangshong memikirkan Tan Yun yang menolak menjadi kepala divisi Pil gerbang dalam. Itu membuat Dan Tai Shuangshong semakin menyukai Tan Yun. Dan Tai Shuangshong ingin Tan Yun menjadi menantunya. Ada 2 tujuan. Pertama, Tan Yun sendiri adalah seorang jenius. Kedua, jika Tan Yun menjadi menantunya, guru Tan Yun seorang pria yang kuat, pasti akan membantu dirinya di masa depan. Di sisi lain, Shen Shubinglah yang paling bahagia saat ini, karena divisi Pil gerbang dalam memenangkan kompetisi Pil. Tidak hanya itu, ketika Shen Shubing kembali ke Huang Fu Shenzong, Kepala Tang secara pribadi akan menunjuk dirinya sebagai penatua divisi Pil gerbang abadi yang sangat berjasa, dan akan menerima hadiah dari kepala sekte. Tentu saja, yang paling membuat Shen Shubing bahagia adalah dia maju 1 langkah dalam membalaskan dendam orang tuanya yang telah dijebak oleh Gong Sun Yang Chun. Semuanya harap diam. Ruyan Wuji berdiri di platform tinggi dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, lalu berkata dengan keras, "Sekarang kompetisi telah berakhir. Istana Jiwa Ilahi mendapatkan kota 3.000 murid di alam jiwa janin untuk memasuki tanah abadi. Sekte abadiku mendapatkan kota 2.000 murid, dan Huang Fu Shenzong mendapatkan kota 1.000 murid. 6.000 murid itu akan memasuki tanah abadi setelah 160 hari. Aku berharap Kepala Istana Zuge dan Kepala Sekte Dantai akan memimpin murid kalian dan datang tepat waktu. Setelah itu, dalam 10 hari ke depan, murid Istana Jiwa Ilahi dan Huang Fu Shenzong aku izinkan untuk berkeliling di Sekte Abadiku." Ruyan Wuji melirik Dan Tai Shuangshong dan berkata, "Tentu saja jika kalian tidak berminat, kalian bisa pergi." Dan Tai Shuangshong tahu betul bahwa Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi ingin Huang Fu Shenzong tidak memasuki tanah abadi dan medan perang para dewa. "Selama sisa hidupku, aku akan membuat Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi membayar harga menyakitkan karena membuatku malu dalam kompetisi kali ini," gumam Dan Tai Shuangshong dengan penuh amarah. Pada saat ini, Sugeyu memberikan tatapan membunuh pada Tan Yun. Setelah itu menatap Dan Tai Shuangshong dan berkata dengan dingin, "Masih ada 10 hari lagi sebelum Tan Yun berduel dengan muridku Nanggong Yukin untuk menentukan apakah sektemu dapat memasuki medan perang para dewa atau tidak." Dan Tai Shuangshong mengerutkan kening dan berkata, "Memasuki medan perang para dewa, Huang Fu Shenzongku tidak akan berpartisipasi di masa depan. Adapun duel hidup dan mati antara Tan Yun dan muridmu, aku tidak setuju. Tan Yun adalah calon menantu Dan Tai Shuangshong. Tentu saja dia tidak ingin membiarkan Tan Yun mengambil risiko." Dan Tai Shuangshong jelas bukan orang yang bodoh. Dia tahu bahkan jika Tan Yun menang, Huang Fu Shenzong hanya akan memasuki medan perang para dewa selama 100 tahun. Menurut Dan Tai Shuangshong, Sugeyu tahu bahwa Nanggong Yukin jauh lebih kuat dari Ruyan Chen. Jadi Sugeyu ingin Tan Yun berduel dengan Nanggong Yukin. Karena itu Dan Tai Shuangshong membatalkan duel antara Tan Yun dan Nanggong Yukin. Sugeyu tiba-tiba bangkit dan memelototi Dan Tai Shuangshong. "Duel hidup dan mati telah disepakati. Bagaimana kamu bisa membatalkannya?"
Apakah kamu tidak tahu malu? Dan Tai Xuanzong tiba-tiba berdiri dipenuhi dengan niat membunuh dan menunjuk Sugeiyu dengan marah. 50.000 tahun yang lalu, 3 leluhur setuju untuk membiarkan murid Wang Fu Shenzongku memasuki tanah abadi dan medan perang para dewa. Tapi sekarang kamu mencegah muridku memasuki medan perang para dewa di istana jiwa ilahimu. Duel hidup dan mati Tan Yun dengan Nanggung Yukin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan masalah itu. Setelah mendengarkan ini, Sugeiyu terdiam. Tiba-tiba Tan Yun muncul di platform tinggi, membungkuk dan berkata, kepala sekte murid ini akan bertarung untuk memasuki medan perang para dewa dan menemukan 11 pedang ilahi lainnya. Tan Yun harus bertarung. Gimana teman-teman, episodenya semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih.